Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pengurus masjid, Bapak Ibu sekalian yang sangat saya muliakan, marilah kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan yang wakaf masjid ini, pengurus masjid ini, para jamaah dan ibu sekalian, mudah-mudahan seluruhnya selalu mendapatkan ampunan dan rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah yang sangat saya muliakan, Bapak Ibu ini senang saya melihatnya, senang, bahagia, guyub, rukun. Ini penting ya, rukun. Pada 3 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, betul ya. Pada 3 bulan yang lalu saya jelaskan tentang wudhu, sudah selesai. Hari ini khusus bab berdiri untuk membaca doa iftitah plus Fatihah plus surat yang Bapak Ibu suka. Yang paling Bapak Ibu suka surat apa? Bu? Yang paling Ibu sukai untuk dibaca waktu salat surat apa? Qulhu. Ya sama. Enggak apa-apa. Tadi yang rakaat pertama saya baca inna fatahna laka fatham mubina. Sungguh kami telah membuka untuk kamu dengan kemenangan, dengan pembukaan yang jelas. Kita berharap dengan ayat yang kami baca pada rakaat pertama tadi, semua Bapak Ibu, anak-anaknya Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu dibuka hatinya oleh Allah. Lalu pada rakaat kedua saya membaca penutup surat Al-Fatah yang berbunyi Muhammadur Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan cahaya Rasulullah. Para jamaah sekalian, nanti kita akan menjelaskan tentang apa saja yang harus direnungkan pada waktu berdiri. Tapi sebelum itu, dulu sudah saya singgung sedikit tentang takbir yang benar. Masih ingat, Bu? Bapak masih ingat? Masih ingat? Alhamdulillah. Tidak apa-apa. Ayo sekali lagi kita mulai ya. Ayo. Allah. Ayo. Allah. Nah, ini sudah bagus. Lagi-lagi. Allah. Nah, ini ya, ke sana ya. Ke kiblat, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Allahu Akbar. Jangan tergesa-gesa, karena ini bersamaan dengan niat toh, ya. Jangan begini, Allahu Akbar. Nah, ini kan bersamaan dengan niat, betul Bu Pak ya. Saya niat dalam hati, saya niat sholat subuh 2 rakaat makmum lillahi ta'ala. Lah gitu toh, tuh. Tapi juga jangan terlalu lama. Jangan begini, Allah. Jangan terlalu lama, ya. Apalagi jadi imam, tidak boleh. Jadi pendek saja. Oleh karena itu, supaya tidak terlalu lama, maka sebelum takbir
sebelum takbir itu niatnya sudah ditoto, sudah ditata, paham toh? Jadi saya sebelum takbir itu sudah dalam hati, saya nanti sholat sunnah qobliyah subuh, di dalam hati ditata dulu. Jadi begini tidak terlalu panjang. Makanya ulama-ulama dulu melatih persiapan dalam hati supaya tidak terlalu lama, diajari dengan usolli, diajari dengan usolli. Repot apa? Susah toh? Ya, kalau susah ya mboten napa-napa. Oh gitu. Enggak apa-apa, kapan-kapan saja mboten napa-napa. Nggih. Enggak apa-apa. Ini niatnya baik, Bapak ya. Niatnya baik supaya bisa di sini, bisa direkam, tapi ya gangguan, ada gangguan. Nggih. Nggih. Lain kali mawon, monggo. Niatnya baik, tapi nggih ada gangguan, ada gangguan. Nggih, mboten napa-napa. Masih gagal nggih, tetap oleh ganjaran, gitu. Masih gagal nggak oleh ganjaran. Sudah Pak ya? Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu nanti kalau saya begini cepet ya, ikuti ya. Tuh. Sekarang niat sholat subuh ya. Saya niat imam, ibu bapak niat makmum. Ayo. Sebelum gini ditata dulu. Jangan menatanya itu waktu begini ya. Sekarang bapak ibu boleh usolli, boleh tidak, nggih, boleh. Enggak dilarang, nggih. Jadi sebelum sholat subuh itu, sebelum angkat tangan itu niatnya di sini dulu. Saya niat sholat subuh jadi makmum, gitu toh. Sudah, nanti diulang lagi pada waktu begini, angkat tangan, diulang lagi, tapi tidak terlalu lama-lama karena sudah disiapkan. Ayo kita niat sholat subuh ya. Allahu Akbar ya. Nah, perhatikan Bapak, ketika takbir ini boleh di sini, di dada. Perhatikan, artinya boleh itu pilihan. Pilihan kalau ada dulur yang takbirnya itu seperti itu, jangan dipersoalkan. Ini. Nah, ini pilihan, jangan salah paham. Pilihan, tidak harus, gitu. Oke. Atau di ulu hati. Nih. Paham? Nih. Sini. Atau di atas pusar persis, udel di atas ya, atau di bawahnya pusar, bawahnya pusar. Masa kalau dono Bu, masa kalau buka nih ini ngandap ini bawahnya. Jadi nanti jangan tahu kalau begini, ada orang yang suka begini, ada yang begini, ada yang di bawah pusar. Kalau di bawah pusar itu yang banyak saya tahu itu di Cina, di Bangladesh itu begini, di bawah ini ya. Kemudian di beberapa Bangladesh, Pakistan di bawah ini ya. Sudah berapa tadi? 1, 2, 3 ya udah. Anggap saja yang di atas, yang di ulu hati tadi anggap saja di atas pusar nggih. 1, 2, 3 wis 3 itu. Sudah nggih, 3 saja. Paham? Atau lah ini tidak bersedekap. Allahu Akbar.
Sudah, jangan saya jelaskan begini supaya Bapak Ibu ini tidak kaget-kagetan, ya, tidak kaget-kagetan. Di Indonesia yang terbanyak itu adalah di atas pusar, gitu, di atas pusar. Nih, mengapa? Enak, ada cantolannya. Ini lah Bu, lu anak sarung lah, gini lah Bu. Lah masih sudah ngantuk-ngantuk itu enggak jatuh, gitu. Kalau ada celana, ya itu. Tapi sebenarnya ini berdasarkan hadis semuanya, hadis semuanya. Coba, ayo ikuti saya ya. Allahu Akbar. Ayo sini dulu, ini dulu, atas dulu Bapak. Oke, gini. Sudah ya. Ayo Bu. Nah gitu. Ini atas. Nih ya. Nah, terus ini. Oke. Terus ini bawahnya pusar. Sudah itu. Di bawahnya lagi tidak ada. Oke. Nanti gini, Allahu Akbar. Oke. Baik. Bagaimana yang begini? Allahu Akbar. Ada yang begitu? Ada ya. Ya. Karena saya belum ketemu hadisnya ya. Bapak tanya kepada yang bersangkutan. Ya. Enggak apa-apa. Saya walaupun dosen kan enggak mesti tahu toh Pak. Saya ini walaupun dosen jangan dikira tahu semuanya Bapak, ya. Ada kitab-kitab yang saya tidak tahu, jadi saya menghargai saja. Baik, nanti Bapak Ibu pulang ini kalau sholat berdiri itu lebih enak, oke ya. Diingat-ingat kata-kata subhan, coba subhan. Su itu syukur, B itu bimbingan, Han itu ketahanan iman. Apa itu Pak? Itu maksudnya subhan itu singkatan isi dari Fatihah itu. Jadi setelah wajjahtu wajhiyah sampai selesai, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah apa? Ya, kesukaan Ibu, inna a'toinakal kautsar. Suka Bu itu Bu? Ya. Singkat padat. Nah, inna a'toinakal kautsar. Ada yang enggak itu? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Allahu Akbar. Boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Terus rakaat kedua, innaka laminal mursalin. Allahu Akbar. Jadi akhirnya surat Yasin itu bisa untuk sebulan. Bisa untuk sebulan. Ya kita berpikir yang positif saja boleh. Kenapa sih tidak boleh? Baik. Setelah itu baca surat Al-Fatihah. Setelah baca surat Al-Fatihah, sebelum surat, tolong ibu bapak merenungkan isinya Al-Fatihah itu. Paham? Merenungkan isinya Fatihah itu, isinya adalah, saya singkat tadi apa? Subhan. 1 syukur, B-nya itu ayo bapak ini kok lebih cerdas sih Pak. B-nya itu bimbingan, Han itu punya ketahanan iman supaya tidak berdosa. Sudah.
Su itu syukur dari kata apa? Itu adalah dari kata alhamdulillahirabbil alamin. Itu tolong sekarang ingat-ingat, syukur itu adalah dari kata alhamdulillahirabbil alamin. Terus bimbingan itu kira-kira dari ayat apa? Bu? Dari ayat apa? Ayo Bu, diingat-ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ihdinas siratal mustaqim. Jadi B itu dari kata apa kira-kira? Ihdinas siratal mustaqim. Nah, pelan-pelan saja. Pokoknya nanti bisa. Pelan. Bimbingan. Kemudian ghairil maghdubi alaihim waladdallin itu artinya, ya Allah berikan saya ini kekuatan iman sehingga saya ini tidak menjadi orang yang al-maghdub, dibenci, dhalin, tidak juga menjadi orang sesat. Sudah, ini penjelasannya. Tapi saya tidak yakin Bapak Ibu sudah paham. Saya ulang ya. Setelah membaca surat Al-Fatihah, sebelum surat yang diingat-ingat rumus apa? Sub 1 2 han ketahanan 5. Oke. Begini, saya mulai syukur. Nanti ketika kita berdiri, syukur kita itu satu. Syukur Bapak Ibu ini dilahirkan oleh ibu yang sangat hebat. Ibu yang sangat hebat, yang sangat sayang kepada kita. Ibu panjenengan itu sayang apa mboten? Ibu panjenengan itu selalu membimbing jadi orang baik apa enggak? Ibunya panjenengan itu sering memasakkan apa enggak? Sering memberi makan apa enggak? Ya udah, itu disyukuri. Setelah syukur punya ibu, syukur punya ayah. Bapaknya panjenengan itu dulu kerja keras demi nyekolahkan bapak ibu. Nggih napa mboten? Syukur. Sudah. Yang sudah punya suami atau istri, syukur lagi. Ya Allah, saya bersyukur punya istri yang baik. Masih gak sepura api, gak apa-apa, pokoknya wis ngomong api aja. Oke? Kalau istri berarti saya bersyukur punya suami yang baik. Terus masih gak karu-karuan pokoknya sing baik. Sejelek-jelek pasangan hidup kita itu selalu ada kebaikan, nggih, selalu ada kebaikan. Oke. Yang diberi anak, anaknya panjenengan berapa, Bah? Anaknya panjenengan berapa? 3. 1 siapa namanya? Siapa? Fani. Oke, Pak. Pada waktu berdiri itu, ya Allah, saya bersyukur punya anak namanya Fani Firmansyah. Anak ini titik. Yang sampean banggakan apa? Anak jenengan punya kekurangan, tapi tolong jangan disebut kekurangannya. Paham? Saya bangga punya anak Fani Firmansyah, bisa membaca Quran, ngerti tata krama kepada orang tua. Paham toh? Oke, anak panjenengan berapa? 3. Yang nomor 2 siapa namanya? Rifi Dafal Qurani. Ya Allah, saya bersyukur saya punya anak nomor 2 Divi Qurani. Syukur ya Allah, anak saya sempurna, tangannya, kakinya sempurna,
sekarang alhamdulillah sudah bisa membaca Al-Quran surat Wal Asri. Anak panjenengan Mbak, nomor telu. Anak dua. Nomor dua. Siapa namanya? Rahmawan Zakaria. Nanti ketika setelah Fatihah, ya Allah, saya alhamdulillah punya anak saya nomor dua atau anak nomor satu, silakan. Anak saya ini alhamdulillah bisa azan, bisa ngimami sholat untuk orang lain. Saya senang ya Allah, senang. Paham toh? Oke. Setelah itu terus syukur apa lagi? Alhamdulillah saya kok masih hidup. Alhamdulillah saya cukup makan setiap hari. Kalau anak panjenengan ternyata tidak ada prestasinya, sebutlah begini, anaknya panjenengan tuh yo gak munggah kelas, yo drop out, durung oleh pekerjaan, nggih. Yo kadang ngomongnya soto kasar, nggih. Lalu apa yang kita banggakan? Jawab gini, ya Allah, alhamdulillah anak saya tidak pernah membakar masjid. Loh, iya toh Pak? Alhamdulillah anak saya tidak minum miras. Jadi walaupun drop out, sudah umur sekian belum bekerja, males di rumah, pokoknya syukur itu digeleki sing api-api tok. Kalau tidak ketemu yang baik, gunakan kata-kata tidak. Paham? Alhamdulillah anak saya tidak membawa lari anaknya orang. Loh, paham Pak ya? Paham? Alhamdulillah anak saya tidak lulus, tetapi alhamdulillah anak saya itu mengerti perasaan orang tua, membantu orang tua. Pokoknya itu digeleki sing enak-enak toh. Sudah, orang bapak, ibu, istri atau suami, anak, rezeki, toh, rezeki. Apalagi? Apa? Kesehatan. Alhamdulillah saya sehat. Alhamdulillah lagi itu, alhamdulillah saya ini kok bisa sholat. Bapak Ibu, kemarin saya mengisi pengajian di sebuah tempat ya. Saya berangkat jam 3:30. Di jalan itu jam 3:30 loh Pak, 3:30. Itu kan banyak orang sujud loh, gitu. Lah itu saya lihat loh Bu, saya lihat itu jam sekian tuh anak minum minuman keras itu di tepi jalan, terus mutar kaset dangdut itu yang keras, terus joget-joget. Ya Allah, ini anaknya siapa ya? Anaknya siapa ini? Yang di sana jam sekian itu tahajud, yang di sini jam sekian kok begini. Kepada anak-anak yang begini, ibu bapak tidak boleh, sinis tidak boleh, memandang jelek tidak boleh. Pandanglah jelek perbuatannya, tapi tetap kasihi orangnya. Apa sebab? Walaupun begini Pak, suatu saat kalau tobat, bisa saja orang ini lebih baik daripada jenengan loh. Jangan dimusuhi, digandeng. Ya, syukur seperti itu. Sudah, saya ulang ya Bu ya. Syukur itu apa saja tadi? Satu, syukur ibunya. Maaf loh Pak, kalau panjenengan ini ya tidak punya ibu yang seperti itu, bisa saja Bapak tidak di sini loh jam ini.
Kalau ibu bapak jenengan itu tidak seperti ibu bapak yang sekarang ini, bisa saja jam sekian itu bapak ibu dari sini, nggak tahu di mana. Maka kita seperti ini karena atas didikan orang tua, ibu, bapak, terus pasangan hidup, anak, kesehatan, rezeki. Sudah, kalau tidak ketemu kebaikan anak kita, istri kita, gunakan kata-kata tidak. Alhamdulillah suami saya tidak pernah memukul saya. Wis ngono ae wis. Masih gak iso golekno blonjo sing cukup, wis digalek sing apik-apik ae, nggih. Sebab ini kegembiraan. Paham toh? Paham. Syukur. Ya Pak, sekarang praktek Bu. Ayo. Praktek semua, ya. Allahu Akbar. Langsung aja baca Fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jangan baca surat dulu. Jangan baca surat dulu. Sekarang tolong renungkan syukur tadi dalam hati, dalam hati. Ayo coba semuanya renungkan. Saya syukur ya Allah, saya punya ibu yang baik hati. Saya punya ayah yang disiplin, yang bekerja keras, yang mendidik saya. Bahkan ayah ibu pernah jual gelang untuk menyekolahkan saya. 3. Wahai Allah, kula syukur dumateng panjenengan. Saya punya istri atau suami yang titik-titik yang baik. Kalau tidak ketemu yang baik, gunakan kata-kata tidak membunuh orang, tidak mencuri, tidak zina. Pokoknya cari yang baik-baik. Syukur keempat, wahai Allah, saya bersyukur punya anak nomor 1, namanya ini. Anak ini sebut kebaikannya 1, 2, 3. Punya anak nomor 2, kebaikannya 1, 2, 3. Berikutnya, ya Allah, saya syukur kepadamu ya, karena saya masih hidup. Dulu pernah sakit ya sembuh, sekarang sakit juga tetap saya bisa beribadah. Cukup? Nah, itu syukur Bu, ya. Dengan cara ini saya jamin, ya, saya jamin hidup sampean itu lebih sehat, lebih senang, ya. Tidak mudah marah, tidak mudah marah, karena melihat pasangan hidupnya, melihat ayahnya, melihat ibunya, itu yang dilihat adalah kebaikannya, bukan kejelekannya. Sekarang saya tanya Bu, orang itu lebih cerdas mana, mengingat kejelekan atau kebaikannya? Bu, jenengan itu kalau melihat suami itu sering diiling-iling itu kejelekannya apa kebaikannya? Bapak,
kalau melihat istri lebih banyak mana? Kebaikannya apa kejelekannya? Kejelekan. Berarti cocok, hasil penelitian itu cocok. Okay? Menurut penelitian, orang itu cenderung masih pinter, masih cerdas, gelarnya banyak, itu cenderung yang melihat orang itu kejelekannya yang diingat. Tapi sak goblok-gobloknya wong itu juga paling cerdas adalah mengingat kejelekan orang. Itu betul. Sekarang ibu, saya ditakdirkan Allah kuliah subuh di sini, ya. Ditakdirkan Allah kuliah subuh di sini, saya rubah. Saya rubah. Bukan mengingat kejelekan orang, tapi kita ganti, yang kita ingat adalah kebaikan orang. Ini revolusi besar. Ini perubahan besar, Pak. Sebab dengan cara ini nanti kemudian kita melihat pasangan hidup, ya, itu akhirnya melihat mukanya itu tidak yang dilihat kejelekannya. Melihat suami sering bentak, betul dong? Mungkin. Tapi ojo eling bentake, ya, jangan ingat bentak-bentaknya itu, jangan. Ingatlah bahwa suami ibu itu pernah membiayai SPP-nya adiknya panjenengan, pernah memberi biaya untuk berobatnya Pak D panjenengan. Paham toh? Jadi alhamdulillah saya punya suami yang banyak membantu ekonominya keluarga saya. Nah itu sudah, soal yang sering ngamuk-ngamukan terus dilupakan. Paham Bu ya? Pak ya? Paham? Oke. Ini revolusi besar. Bagaimana kita ini mencoba belajar jangan melihat kejelekan orang, tapi lihatlah pada kebaikannya. Betul, gampang nih Pak. Tidak gampang ini. Sebab kalau nuruti kejelekannya nggak ada sempurna Pak. Betul? Ada suami itu pinter ngimami sembayang ya enak, ya khusyuk, tapi malas kerja, jaga no hasil istri. Oh no loh, ada apa mboten? Lah mikiri kekurangannya nggak habis-habis. Ya sudahlah, yang diingat-ingat itu adalah kebaikannya, bukan kejelekannya. Lah nanti kejelekannya di mana? Kejelekannya bagaimana nanti? Kejelekannya itu nanti akan kita mintakan perubahan pada waktu sujud. Ini sabar, sampai sabar. Ya, ini masih takbir ini ya, masih berdiri. Nanti kita ajari pada waktu sujud, nanti kita minta solusi itu. Paham Bu ya? Nah, saya beritahu, tidak bisa ini cukup diingat-ingat. Ini harus ditulis. Sebelum sholat itu harus ditulis. Jenengan masih cerdas ya? Jenengan walaupun cerdas, wisudawan terbaik. Sekarang saya minta, tolong sebutkan 25 syukur kepada Allah. Sampai nak bingung. Sampai mesti bingung. Maka jangan sampai kebingungan itu dibawa waktu sholat. Sebelum sholat itu ditulis. Ibu kalau belanja ke pasar, belanja banyak, pakai catatan apa enggak Bu? Bu, belanja banyak, mau punya hajat, dicatat apa enggak? Catat. Apa blonjoe nyatet loh. Sampai kalau enggak nyatet syukur-syukur ini, saya jamin sampai waktu berdiri saya syukur ya Allah. Apa mana ya? Apalagi ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kinangin dengar ini Pak, dengar gini. Apalagi ya itu. Salah empuh. Makanya perlu dicatat. Jadi kalau mau belanja namanya ada
shopping list, daftar yang harus dibeli. Kalau Bapak punya catatan, berarti daftar yang harus disyukuri. Insya Allah lah. Wong Gusti Allah itu sudah tahu kok. Allah tidak akan menyiksa kamu selama kamu pinter bersyukur. Selama kamu iman pada Allah dan kamu tuh bersyukur, nggak akan saya siksa. Itu sudah jaminan kok. Orang yang banyak bersyukur itu senang, akhirnya kemudian berpikir, ya Allah maafkan saya, selama ini saya kurang mengapresiasi, kurang menghargai pasangan hidup, kurang menghargai ayah ibu. Nanti setelah waktu berdiri itu menghargai ayah ibu, ya sudah toh, sudah cukup. Nanti pada waktu sujud saya ajari bagaimana mendoakan ayah ibu itu menjadi penghuni surga, diampuni dosanya. Nanti sabar, ini masih berdiri, sabar ya. Ingat pada waktu berdiri rumusnya apa tadi? Su itu apa? Syukur. B-nya itu sudah. Sekarang minta lagi kepada Allah. Kalau yang pertama tadi kan syukur, betul? Keduanya adalah B, itu bimbingan. Ya Allah, mohon saya, istri saya, suami saya, anak saya selalu dituntun menjadi orang yang benar, menjadi orang yang baik. Kalau ada yang menceng, maka setelah Fatihah itu diingat-ingat, ya Allah berikan bimbingan anak saya nomor 3 itu, ya Allah sampai hari ini masih belum menjadi orang baik loh, dinas siratal mustaqim ya, minta bimbingan. Terakhir Han itu minta ketahanan iman, berarti ya Allah berikan kami ini ketahanan iman supaya tidak melakukan yang tidak benar. Paham? Jadi berarti pada waktu berdiri tadi itu yang diingat 3 toh. 1 syukur, 2 3. Oke. Ibu siapa yang mau praktek? Mau praktek di depan saya ajari. Bapak-bapak siapa yang mau praktek? Monggo. Siapa yang mau? Lawang ini, padahal ini kan enak toh, diajari. Ayo siapa yang mau? Silakan maju. Ibu-ibu. Sudah, kalau nggak ada yang mau, siapa yang mau saya beri buku ini. Ayo Pak, silakan sini. Monggo. Pun sampean madem mriko. Oke. Agak sini Pak, agak sini. Oke. Takbir dulu Pak, monggo Bapak. Allahu Akbar. Punggungnya jangan agak monggo. Lah tegak gini Pak ya. Tegak. Lagi, tapi pandangannya agak ke bawah. Gitu. Jangan terlalu meluncek gini, jangan terlalu sana ya, agak gini. Tempat sujud itu tidak mesti di sini, sana itu ya tempat sujud. Oke. Ya ini benar Pak ya. Tadi saya lihat masih ada orang yang tangannya di sini. Coba Bapak sini. Nah, tidak benar ini. Ini kademen. Ya. Di pergelangan. Nah, ini sudah betul. Nah, Bapak sana. Oke, Bapak silakan Bapak baca komplit wajah itu dulu. Yang keras Pak. Wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Oke, enggak apa-apa, langsung Fatihah saja, Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, sebelum surat Al-Fatihah, sekarang coba nanti tidak boleh diucapkan ya. Yang syukur-syukur tadi loh Pak, Bu, tidak boleh diucapkan, batal. Hanya di dalam hati. Tapi untuk praktek tolong dikeraskan. Oke, saya bersyukur. Ayo. Allah, saya bersyukur. Satu, punya orang tua yang baik. Jangan orang tua, ibu, sebut khusus ibu. Karena kebaikannya ibu itu berbeda dengan kebaikan ayah. Ayo ibu dulu. Ya Allah, saya bersyukur punya ibu yang baik. Yang baik itu pernah apa saja? Pernah menyekolahkan saya. Pernah menyuruh saya ngaji. Masya Allah. Pernah menyuruh saya untuk menikah dengan istri yang baik. Ya. Terus menyuruh saya untuk berbuat yang baik. Berarti mendidik yang baik. Yang nomor 2, saya syukur punya ayah. Ya Allah, saya syukur punya ayah yang telah memberikan saya sepeda motor dulu ya Allah. Ya, coba perhatikan di sini. Jadi akhirnya jasa orang tua itu diingat-ingat. Saya bersyukur karena dulu ayah saya pernah membelikan sepeda motor yang saya inginkan. Loh, enggak semua orang Pak ingat kebaikan itu, paham toh? Hari ini kita buka semuanya sehingga kita syukur. Allah senang kepada orang yang ngerti jasanya orang. Yang paling dibenci Allah adalah tidak mengingat jasanya orang, dan itu akan disiksa Allah karena tidak menghargai orang. Ayah punya istri, tolong sebut 2 kali. Apanya? Yang orang tua tadi. Tidak apa-apa, 3 juga tidak apa-apa. Maksudnya nikahnya 2 kali. Tidak apa-apa ya, terserah. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, biasa saja, tidak apa-apa. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah punya istri pertama yang baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah, saya punya istri pertama melahirkan 2 anak ya Allah. Nah ini sejelek-jelek istri bapak, sejelek-jelek istri bapak, tidak main-main loh. Istri bapak yang pertama itu tidak main-main, dia bisa memberikan keturunan kepada bapak, itu tidak main-main. Apalagi anaknya panjenengan yang 2 itu sekarang bisa baca Quran. Berarti istri bapak itu telah melahirkan anak yang menyebut nama Allah, menyebut nama Rasulullah. Disyukuri. Terus gak usah dieling-eling, gak usah disebut elek-elek, gak usah disebut. Tadi kan sudah saya katakan toh, ini adalah untuk menyebut kebaikan. Pak, sekarang istri yang 2. Ya Allah, terima kasih ya Allah telah istri yang kedua membantu saya untuk mencari nafkah. Masya Allah, coba perhatikan. Ini kan berarti menghargai istrinya ikut galek mangan toh. Enggak semua suami loh Pak menghargai keringat istri itu. Sekarang dia menghargai. Ya Allah, saya terima kasih punya istri yang mau bekerja untuk membantu saya mencari nafkah. Ada istri yang tidak mau kerja toh, apa itu urusanmu kok, aku mau. Ada toh, yang penting aku masak, mana itu urusanku. Aku pokoknya bentino ya masak, ini gak mari masak terus masak mari teman anak, wes gitu. Terus nomor 2 apa? Kebaikan istri tadi. Ya Allah, terima kasih ya Allah, kamu telah memberikan istri saya untuk pinter qiraah. Loh, luar biasa toh. Saya bersyukur ya Allah, istri saya itu mendorong saya untuk bisa qiraah. Coba. Salah enggak? Apa? Istri saya pinter qiraah. Loh, lah ya menyuruh
yang pinter istri saya. Loh, nah iya toh Pak, saya bersyukur punya istri yang menyuruh saya bisa kiroah, ngoten toh? Diberi istri yang pinter Quran. Oh, diberi istri yang pintar kiroah. Alhamdulillah. Oke, sekarang ganti anak. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau telah memberikan dua anak yang pintar ngaji ya Allah. Oke, yang nomor 1 selain pintar ngaji, pintar apa? Jujur. Nah gitu toh. Anak yang pertama itu ya pintar ngaji, ya jujur. Ya Allah, saya senang, saya syukur. Sama nanti saya tunjukkan ya. Itu kalau jenengan senang syukur, itu otak sampean itu segar, itu akan menyuruh seluruh tubuh ini untuk merubah sistem tubuhnya untuk lebih bagus. Terus anak nomor 2 ya pintar ngaji ya, Agak bandel. Bandelnya jangan disebut sekarang ya, tidak usah. Mengapa Pak saya ngajari begitu? Sejelek-jelek anak Bapak itu punya kebaikan ya, bandel tapi dia itu katakan pintar ngaji, itu kebaikannya disebut ya gitu. Oke, kesehatan Orang tua. kesehatan jenengan. Ya Allah, terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan kesehatan dan kesembuhan dari corona yang kemarin ya Allah. Oke, sudah. Sekarang gunakan kata tidak supaya menambah kekayaan. Ya Allah, alhamdulillah saya tidak. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah, saya tidak berusaha untuk menyogok mendapat pekerjaan ya Allah. Nah, coba bersyukur toh. Karena itu syukur. Alhamdulillah, saya walaupun tidak punya kekayaan, saya ditawari orang untuk nyogok dapat pekerjaan, saya tidak mau. Matur nuwun jenengan maringi kekuatan saya. Hebat toh. Apalagi tidak yang lain. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau saya tidak meneruskan jadi tentara ya Allah. Ya, tidak apa-apa, terserah apa saja. Oke ya. Ini namanya syukur. Oke, sudah. Nanti diteruskan sendiri Pak ya. Oke. Banyak. Nanti kalau Bapak mau setiap hari syukur, nanti tiba-tiba menjelang mati, Bapak itu punya daftar syukur yang sekian banyak, besok direkam oleh Gusti Allah. Wis, awakmu tak sepuro semuanya. Aku maca tulisanmu, kon syukur tok isine. Iya toh? Enak. Oke. Sekarang bimbingan. Ya Allah, berikan bimbingan saya, keluarga saya. Ya Allah, berikanlah bimbingan saya dan keluarga saya pada jalanmu ya Allah. Oke, berikan kami ketahanan iman. Ya Allah, kuatkanlah hamba-Mu melaksanakan sholat 5 waktu tiap hari ya Allah. Oke, jauhkan kami dari, Ya ayo. Allah, jauhkanlah hamba-Mu dari godaan setan yang terkutuk ya Allah. Oke, sudah cukup. Alhamdulillah. Pun, nih buku nih. Oke, monggo. Itu syukur Bapak ya. Dan saya beritahu, berarti berdirinya lama apa cepat? Lama. Saya beritahu Bapak ya, Rasulullah itu pernah berdiri, lamanya itu sama dengan membaca, ini 1 rakaat ya, lamanya sama dengan Nabi membaca Quran 5 juz. Makanya ini tidak berita. Bapak tadi itu loh berdiri yang agak lama begitu, itu tidak berita di depan Rasulullah. Tidak ada yang aneh. Yang memandang aneh kan Bapak sendiri. Kok cek suwe ini? Maka perhatikan, sholat yang seperti Bapak lakukan itu hanya bisa dilakukan untuk sholat sendiri. Makanya andaikan sholat jamaah itu tidak disuruh Nabi, saya tidak mau. Andaikan tidak disuruh Nabi, saya tidak mau. Sebab sholat jamaah itu tidak nyaman. Sini baru perenungan, Allahu Akbar.
sini baru merenungkan subhana rabbiyal azim sami Allah, ini baru merenungkan sudah. Tapi karena disuruh jamaah, ya sudah kerjakan seperti itu. Kalau ingin mengerjakan yang maksimal seperti itu, nanti lakukan ketika sholat sendiri, bisa qobliyah, bisa ba'diyah. Tidak boleh Pak, siapa namanya Pak? Pak Iwan, tidak boleh Pak Iwan mentang-mentang setelah ikut acara ini terus imam sudah rukuk itu masih gini, sudah sami Allah liman hamidah masih begini. Syukur ya, syukur. Imam wis salam terus Allahu Akbar rukuk dikit. Tidak boleh. Sebab ajaran sholat jamaah itu jika imam rukuk cepatlah rukuk, ketika sami Allah hamidah yaitu walaupun doanya belum selesai. Ibu bapak umpamanya baru ihdinas siratal mustaqim, imam rukuk, ibu menyelesaikan Fatihah apa enggak? Karena didik loh. Saya tanya Bu, Ibu, jenengan baru ihdinas siratal mustaqim, kok imam rukuk, ibu menyelesaikan apa enggak? Karena didik loh. Menyelesaikan apa langsung rukuk? Bu, cerdas. Yang tidak cerdas itu adalah orang yang tidak pernah mengikuti Disabilun Najah ini. Imam rukuk, ihdinas siratal mustaqim, siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Tidak boleh. Rukuk. Lah kekurangannya apa? Ditanggung imam. Ya. Ada juga yang begini, imam sudah berdiri, orang itu masih sujud. Ini koyok-koyok bener tapi salah. Tidak boleh. Kalau kepingin sujud lama, nanti setelah sholat itu dan sholat sendirian. Paham toh? Oke. Apalagi imam, tidak boleh Pak. Tidak boleh. Siapa yang sering jadi imam di sini? Mana? Hah? Ini gitu. Sampean mari acara ini aja macam-macam. Wairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Langsung makmum ini. Terus no. Lupa taca. Ya. Makanya Pak, sholat jamaah itu hampir susah, sangat susah untuk khusyuk. Sholat jamaah itu sangat susah untuk khusyuk Pak. Kenapa? Karena kita tidak punya kebebasan mengatur dirinya. Tapi saya beritahu, lebih baik sholat jamaah tidak khusyuk daripada khusyuk sendirian. Tak balik di mana ya? Lebih baik sholat tidak seberapa khusyuk tapi jamaah daripada khusyuk tapi sendirian. Makanya ini buku ini saya tulis, saya beri catatan itu gara-gara orang di, tidak usah saya sebut desanya ya, setelah mengikuti training ini lalu dia memberi WA saya, Pak, saya sekarang tidak mau sholat jamaah di masjid, tidak bisa ngatur Pak, kacau. Saya akhirnya tidak bisa merenungkan Fatihah, tidak bisa merenungkan ini. Langsung buku saya terbit, berikutnya saya beri catatan itu. Saya beritahu, Mas, masih gak khusyuk, lebih baik jamaah. Oh ngoten tak Pak? Ayo berangkat, ojo kemeliti kok. Ya, jangan sombong kamu. Paham Bu ya, Pak ya? Jadi waktu Fatihah tadi ingat 3. 1, syukur, bimbingan, ketahanan iman supaya tidak melakukan dosa. 1, syukur, bimbingan, dan ketahanan iman.
Oke. Sebagai penutup sama ngadeg kabeh. Berdiri semua. Berdiri semua. Ojo nggawa piring. Hari ini hanya takbir saja, ya. Ayo, Allahu Akbar. Silakan baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sudah, sebelum surat 1. Syukurlah nomor 1 untuk orang tua, istri, anak, dulur. Silakan dengan sendiri. Ingat kebaikan orang tua, kebaikan pasangan hidup, suami, anak-anak. Kalau tidak ada kebaikan, gunakan tidak membunuh, tidak miras, tidak melawan orang tua, tidak mencuri. Syukur. Senang. Wahai Allah, saya senang, syukur. 2, minta bimbingan. Ketiga, minta ketahanan iman supaya tidak melakukan yang dosa. Ya Allah, mohon kami diberi kekuatan untuk tidak melakukan yang dosa, ya Allah. Sudah, sekarang baca Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'toina, sama-sama. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Cukup, duduk kembali. Cukup. Ini latihan, Pak, ya. Itu belum selesai, nanti kemudian dianggapnya sembahyang enak ya mengono tok. Oke, saya kira begitu cukup. Ini saja dulu, tolong dipraktekkan. Nanti kalau sudah bisa, saya tanya Pak Ustadz Suprat, Pak Mariadi pun di Pak Mariadi ini. Oh nggih, Pak Mariadi. Nanti saya tanya Pak Mariadi. Kalau Bapak ngundang saya lagi, saya tanya, sing kemarin wis iso apa durung? Nek durung iso aku mau, berarti nggak ada gunanya. Nggak serius. Ini skill, Pak. Sekarang Bapak bisa, sama dengan saya ajari naik sepeda motor sudah bisa. Tapi kalau nggak digunakan tiap hari nggak bisa. Jangan niru saya sudah sekian tahun praktek. Bapak ingat-ingat, syukur bimbingan telu ya loh, sering kali lali. Kan tak jamin sampai. Kok sampean mikir angsuran no? Ya toh? Pak Mariadi saya tanya besok. Kalau tanya ngundang, Pak dilanjutkan. Kalau belum bisa nggak usah dilanjutkan, nunggu sampai Amerika bisa. Paham? Paham Pak? Mau belajar? Mau Bu belajar? Ini bulan apa? Rajab. Besok itu hari Senin, itu tanggal 28 itu hari Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu Nabi itu dari langit dan membawa batu kayak astronot yang dibawa sholat, dipersembahkan untuk manusia supaya jadi orang selamat, orang bahagia. Paham? Saya beritahu Bu, ada suami yang mau menceraikan istrinya ini. Lalu saya beritahu, nggak apa-apa mencerai, tapi saya tolong dicatatkan 50 kebaikan bojo sampean. Kebaikan istri sampean yang tulis 50.
Jawabnya apa? Nulis baru 3, habis Pak. Kalau kejelekannya bisa 300. Kembali lagi, otak manusia itu cerdas banget. Tapi saya tidak mau. Sudah, terus Pak, terus sampai ketika menulis ke 40 selama seminggu itu bisa ketemu 40 kebaikannya. Apa katanya? Pak, saya tidak jadi menceraikan istri saya. Kenapa? Setelah saya gali, ternyata istri saya itu bukan sembarangan. Istri saya itu pernah Pak menyimpan uang tanpa sepengetahuan saya, dan itu ternyata digunakan untuk umrohnya bapak ibu saya. Itu yang mengena, sehingga sejelek-jelek apapun istri saya nggak boleh menceraikan. Perhatikan di situ, ternyata Fatihah itu, berdiri itu bisa menyelamatkan rumah tangga orang. Silakan bertanya, monggo. Ada yang mau bertanya? Bapak? Ibu? Silakan Mas. Yang keras. Di situ aja yang keras. Bagaimana caranya ketika kita merenungkan, tapi kita khusyukkan, tentunya kita merenungkan kayak tidak fokus itu. Gimana caranya agar khusyuk tapi tetap merenung? Sudah, sekarang yang tanyakan ya waktu berdiri saja. Kesulitannya apa tadi? Ini belum rukuk loh Mas. Belum. Sama ndak boleh tanya soal rukuk, ndak boleh bertanya soal sujud. Ini baru berdiri. Sekarang saya tanya Mas ini, Mas, kesulitannya waktu atau masalah apa waktu berdiri tadi? Kalau misalnya itu bersyukuran ya, nah itu kan pasti intinya kayak bisa kemana-mana. Oke, bisa kemana-mana karena tidak ditulis. Paham? Akhirnya tidak terpandu. Tapi kalau Ananda mau nulis sebelum itu, saya ya Allah bersyukur punya ini. Di sekolah saya dipertemukan guru yang baik-baik. Saya punya teman yang sangat peduli kepada saya. Ketika saya kesulitan, teman saya itu bersyukur. Ya, itu kalau itu tidak ditulis, jadinya kemana-mana. Jadi untuk solusi itu Mas, berarti ditulis. Sudah Mas? Oke? Alhamdulillah. Monggo. Ibu-ibu, monggo. Betul. Oh, cerdas. Ini cerdas ini. Sayang Bu, tadi saya nggak bawa buku banyak nih ya. Saya tadi tergesa-gesa nih. Betul itu, saya paham. Ini cerdas Pak. Bagaimana kalau saya bagi rakaat pertama syukur saja, rakaat kedua bimbingan saja, rakaat ketiga ketahanan iman saja. Baik, itu bagus. Ada juga cara yang begini, rakaat pertama menu standar, rakaat kedua biasa saja. Kalau 2 rakaat ya, rakaat pertama biasa saja tanpa renungan, baru rakaat kedua perenungan full. Paham? Pak, saya mengikuti pola yang kedua, kadang-kadang yang ketiga. Jadi rakaat pertama biasanya perenungannya sedikit, rakaat kedua yang banyak full. Tapi kadang juga saya bagi, rakaat pertama seperti Bunda, saya syukur, karena syukur saja itu sudah memerlukan waktu yang panjang. Nanti kalau sudah rakaat kedua, saya fokuskan pada bimbingan. Ya Allah, bantulah saya itu jadi orang baik. Kula mohon jadi dosen yang baik, Duh Gusti. Saya kalau nggak dibimbing, saya nggak jadi orang baik. Bimbinglah saya menjadi penceramah yang baik. Bimbinglah saya jadi suami yang baik. Bimbinglah saya jadi tetangga yang baik. Bimbinglah saya jadi mertua yang baik. Bimbinglah saya jadi besan yang baik. Bimbinglah saya menjadi pegawai negeri yang baik.
bimbinglah saya menjadi warga negara yang baik, pokoknya bimbing. Lalu anak saya, ya Allah, anak saya di tempat yang jauh dari saya, bimbinglah ya Allah, bimbinglah ya Allah. Nanti rakaat ketiga, jagalah dari dosa. Boleh. Bagus Bu pertanyaannya. Ya inilah pentingnya tanya jawab itu begini, sehingga yang luput yang tidak saya jelaskan itu bisa dijelaskan gitu. Maka kalau setiap pengajian untuk saya, tolong dari rumah itu disiapkan pertanyaan yang banyak. Oke, saya kira begitu Bapak Ibu, senang sekali. Ibu Bapak mau praktek di rumah? Mau enggak? Oke, mau Pak G? Saya beri waktu sebulan. Nanti mungkin sebulan itu baru bisa itu 50%. Enggak bisa 100%, enggak bisa. Baru bisa 20%, 50% itu maksimal. Karena untuk latihan itu sama dengan saya ngelatih sepeda motor, saya beri waktu sebulan melancarkan. Itu sih nobro, nobro pager, nobro dodol kacang, bola-balik. Nanti kalau 4 bulan sudah enggak. Karena kebiasaan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, jadikan orang-orang yang mengikuti pengajian ini dengan barokahnya Rajab, Engkau jadikan kami hamba-Mu yang sholatnya lebih baik. Ya Allah, jangan wafatkan kami sebelum sholat kami sholat yang baik. Jangan wafatkan kami sebelum kami Engkau terima tobat kami dan Engkau ampuni seluruh dosa kami. Jadikan anak-anak kami hamba-Mu yang senang sholat yang sungguh-sungguh, dan selamatkan hidup kami dunia akhirat melalui sholat yang benar. Ya Allah, rukunkan di antara keluarga besar Masjid Sabilun Najah. Inilah masjid yang jalan keselamatan. Maka siapapun yang sering-sering memberikan infak untuk masjid ini, datang ke masjid ini adalah jalan keselamatan. Selamatkan kami di jalan, selamatkan kami di jalan raya, selamatkan kami di tempat kerja, selamatkan anak-anak kami, keluarga kami setiap perjalanan supaya tidak ada musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.